Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA menilai rancangan Undang-Undang Omnibus Law usulan pemerintahan Joko Widodo yang disahkan DPR RI pada Selasa kemarin merupakan kejahatan serius terhadap konstitusi. Sebanyak 110 organisasi yang bergerak di pertanian rakyat di bawah KPA pun menyatakan sikap. Gelora.co. Menurut mereka, ada 10 masalah fundamental pelanggaran konstitusi dalam Undang-Undang Omnibus Law. KPA pun menyatakan 5 Oktober 2020 menjadi hari kejahatan terhadap konstitusi. Landasan hukum membangun sistem ekonomi politik ultra neoliberal di Republik Indonesia telah paripurna. Meski publik luas menyatakan penolakannya, dalam tempo sesingkat-singkatnya hanya 8 bulan sejak Presiden menyerahkan draft rancangan Undang-Undang Cipta Kerja kepada DPR, akhirnya mayoritas fraksi menyepakati lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika dalam keterangan yang diterima Rabu kemarin, dia melanjutkan, gerbang kapitalisme agraria resmi dibuka lebih lebar oleh pemerintah setelah mengantongi izin formal dari DPR RI. Kedaulatan agraria, rakyat dan bangsa resmi dipangkas. Karena itu, 5 Oktober 2020 menjadi hari kejahatan terhadap konstitusi oleh DPR RI yang seharusnya menjadi penjaga dan penegak konstitusi. Sebanyak 79 undang-undang dan 186 pasal rampung dibahas. DPR RI menutup mata dan telinganya dengan tetap maraton secepat kilat merumuskan landasan hukum bagi kemudahan berbisnis badan-badan usaha melalui Undang-Undang Omnibus Law. Mulusnya proses di DPR tidaklah mengherankan karena mayoritas anggota DPR adalah pengusaha, pemilik modal atau pejabat teras dari badan-badan usaha negara atau swasta. Berdasarkan naskah rancangan Undang-Undang Omnibus Law final yang diterima KPA per 5 Oktober 2020, dapat dilihat orientasi ideologi ekonomi politik yang terkandung dalam undang-undang tidak berubah. Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kepastian hukum dan kemudahan proses kepada investor dan badan usaha raksasa sehingga lebih mudah merampas tanah rakyat, menghancurkan pertanian rakyat, merusak lingkungan dan memenjarakan masyarakat yang mempertahankan hak atas tanahnya. Pakar hukum tata negara Refli Harun juga menyoroti poin-poin dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja sangat tidak manusiawi. Salah satu poin yang disorotnya terkait pekerja yang diputuskan hubungan kerja atau PHK akibat sakit atau mengalami cacat dalam bekerja tidak akan mendapatkan pesangon. Ini mohon maaf kalau kita lihat poin-poin ini hanya iblis saja yang membuat undang-undang seperti ini. Wah, ini zalim sekali, ujar Refli Harun di channel YouTube-nya Rabu kemarin. Diketahui pekerja yang di PHK karena mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja ketika di PHK tidak lagi mendapat pesangon. Refli Harun pun menilai poin tersebut sangat tidak manusiawi. Karena ini jelas sekali sangat tidak memanusiakan pekerja. Bayangkan coba betapa lemahnya posisi pekerja. Ini mohon maaf saya bilang iblis. Saya enggak menuduh siapa-siapa, tetapi ketentuan seperti ini luar biasa ya, katanya. Sebelumnya DPR RI resmi mengetok palu pengesahan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pengesahan rancangan undang-undang ini menjadi polemik di kalangan buruh karena dianggap diskriminatif. Setidaknya Undang-Undang Ciptaker telah menghapus 5 pasal mengenai pemberian pesangon. Maka itu para pekerja terancam tidak akan menerima pesangon jika di PHK. Pasal 81 poin 51 Undang-Undang Ciptaker menghapus ketentuan pasal 162 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berisi aturan penggantian uang pesangon bagi pekerja yang mengundurkan diri.
Selanjutnya, pasal 81 poin 52 Undang-Undang Ciptaker menghapus pasal 163 di Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait dengan pemberian uang pesangon apabila terjadi PHK akibat perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan. Pasal 81 poin 53 Undang-Undang Ciptaker menghapus pasal 164 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur pemberian uang pesangon apabila terjadi PHK akibat perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun atau keadaan memaksa. Pasal 81 poin 54 Undang-Undang Ciptaker menghapus pasal 165 pada Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait pemberian uang pesangon apabila terjadi PHK karena perusahaan pilot. Pasal 81 poin 55 Undang-Undang Ciptaker menghapus pasal 166 Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang pemberian pesangon kepada ahli waris apabila pekerja atau buruh meninggal dunia.